Barusan diperlihatkan adalah potongan adegan dari film live action Initial D yang diadaptasi dari manga dan anime karya Shuichi Shigeno yang berpusat pada cerita mengenai balap jalanan di mana aksinya berkonsentrasikan di jalan pegunungan dan dengan style balapan yang biasa disebut drift. Mau tahu kisahnya? Yuk kita saksikan alur cerita dari film live action Initial D. Film dibuka dengan scene di mana diperlihatkan dua orang yang sedang mengobrol di jalanan pegunungan. Mereka adalah pembalap jalanan Takeshi Nakazato dari Naked yang mengendarai Nissan Skyline GTR dan Ryusuke Takahashi dari Red Sun yang mengendarai Mazda RX-7 tipe FC. Berbicara tentang balapan satu sama lain setelah mereka mengalahkan kompetisi di Gunung Akina. Film ini akan berpusat pada tokoh Takumi Fujiwara yang diperankan oleh si ganteng Jay Chou. Takumi Fujiwara adalah seorang siswa SMA yang bekerja mengantarkan tahu ke resort di Gunung Akina dengan mobil Toyota Sprinter Tsuno AE86 milik ayahnya Bunta Fujiwara. Dan ini adalah teman Takumi bernama Itsuki, putra pemilik pom bensin. Dia bercita-cita menjadi dewa balapan jalanan. Kemudian cewek cantik ini adalah Natsuki Mogi, teman sekelas yang ditaksir oleh Takumi. Dia tersenyum saat dia berjalan melewati Takumi, tapi diam-diam dia telah berkencan dengan Sugar Daddy yang mengendarai Mercedes. Saat Takumi sedang bekerja di pom bensin, datanglah pembalap jalanan Takeshi Nakazato dari Naked yang mengendarai GTR, yang ingin memberi tantangan kepada dewa balap Gunung Akina. Lalu datanglah Itsuki yang mengaku sebagai dewa balap Gunung Akina. Malamnya Itsuki beneran datang ke Gunung Akina dengan Takumi bersamanya, datang untuk mempertahankan gelar dewa balap gadungannya. Dan dalam balapan antara Itsuki dan Takeshi pun terjadi. Tetapi belum sampai finish, Itsuki malah menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan dan merusak Nissan Silvia miliknya. Scene berlanjut saat Takeshi dini hari mengemudi menurunin jalanan Gunung Akina. Dari belakang muncul pengemudi dengan mobil AE86-nya. Takeshi kemudian dikalahkan dalam balapan tidak resmi oleh AE86. Takeshi besoknya kembali ke pompa bensin untuk menanyakan siapa yang memiliki AE86 itu. Dia tidak tahu siapa pengemudinya, hanya melihat tulisan toko tahu di bodi mobilnya. Takeshi menyampaikan ke ayah Itsuki bahwa dia menantangnya malam minggu nanti di Gunung Akina. Ayah Takumi menceritakan bagaimana skill Takumi terasah. Mulai jam 4 pagi Takumi sudah berangkat menuju puncak Gunung Akina untuk mengantarkan tahu. Mula-mula Takumi membutuhkan waktu 1,5 jam untuk sampai kembali ke rumah. Setahun kemudian Takumi kembali ke rumah jam 5:15, kadang-kadang jam 5 sampai rumah. 2 tahun kemudian Takumi kembali jam 4:30. Dalam prosesnya Takumi pernah sekali kecelakaan saat dia mengantuk. Bemper mobilnya menyerempet pembatas jalan dan tahu yang dia bawa hancur. Karena kejadian itulah ayahnya kemudian meletakkan segelas air untuk dibawa Takumi bersama saat mengemudi. Ayahnya mengancam akan membunuhnya kalau sampai tumpah barang setetes. Dengan teknik barunya itu, pertama-tama Takumi membutuhkan waktu 2 jam, kemudian 1,5 jam, kemudian 1 jam, lalu setengah jam. Berganti di mana Natsuki datang menemui Takumi seusai pulang bekerja. Dia ingin pergi mengajak Takumi kencan ke pantai di hari Minggu nanti. Kemudian Takumi minta izin ke ayahnya untuk meminjamkan mobilnya di hari Minggu. Pun tiba, Takumi datang ke Gunung Akina untuk memenuhi tantangan Takeshi. Pertandingan antara Takumi dengan AE86-nya melawan Takeshi dengan GTR-nya pun dimulai. Takeshi berada di posisi terdepan memimpin dengan Takumi mengejarnya. Tikungan demi tikungan pun dilewati dan posisi Takumi pun semakin menempel ketat mengejar Takeshi. Takumi yang sudah 5 tahun berpengalaman mengemudi di jalanan Gunung Akina pun dengan mudah mengalahkan Takeshi di tikungan dengan skill driftnya. Saat turun dari Gunung Akina selesai balapan, Takumi dihentikan oleh Ryusuke yang sudah dari tadi turun. Ryusuke mengajak Takumi untuk balapan lain waktu, namun Takumi menolak. Scene berganti ke esok harinya di mana Takumi dan Natsuki bersenang-senang saat kencan di pantai. Saat di pantai, Takumi tidak mau membuka handuk yang menutupi punggungnya karena dia malu bahwa di punggungnya banyak sekali bekas pukulan dari ayahnya.
Informasi tambahan ya bahwa Pak Bunta ini suka sekali mukulin Takumi dan mabuk-mabukan setelah ditinggal kabur istrinya. Selesai bersenang-senang di pantai, Takumi pun mengantar Natsuki pulang. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil Natsuki memegang tangan Takumi dan mereka pun saling berpegangan tangan. Sebelum keluar dari mobil, Natsuki mencium bibir Takumi. Halah, sensor. Adegan berlanjut ke malam harinya di mana Itsuki sudah membeli trunnya sendiri seperti punya ayah Takumi. Di tengah jalan menurun gunung, Seiji Iwaki dari tim Emperor dengan Mitsubishi Lancer Evolution 4-nya mengejek mereka dan membuat marah Takumi. Sampai-sampai dia membalap dan mengalahkan Seiji, menyebabkan Seiji berputar dan merusak sisi Evo-nya. Di malam lainnya saat Takumi pulang mengantar tahu, dia melihat Ryosuke di tepi jalan dengan mobilnya, kemudian dia menghampirinya. Takumi kemudian bertanya terkait mobilnya. Di kesempatan itu tak lupa Ryosuke kembali menanyakan kesediaannya untuk balapan dengannya. Takumi pun setuju untuk balapan dengannya dalam 3 minggu lagi. Kemudian dalam perjalanan menuju bukit, pemimpin tim Emperor, Kyuichi Sudo dengan Lancer Evo 3-nya menyalip Takumi. Pada balapan itu mesin AE86 rusak seperti yang dikatakan Ryosuke bahwa semua itu ada batasnya. Takumi bahwa dia akan menantang Kyuichi dan menawarkan untuk meminjamkan salah satu mobilnya. Takumi menolak. Bunta memberitahu Takumi bahwa Natsuki mengunjungi kampung halamannya selama 2 minggu. Bunta dan Yuichi kemudian merombak si AE86 dengan mengganti dengan mesin balap baru. Kemudian modifikasi selesai, Bunta kemudian mengajak Takumi dan mengajarinya teknik balapnya. Bunta meminta Takumi berjuang dengan baik dengan mobil yang dimodifikasi dengan menunjukkan kepadanya bagaimana memanfaatkan mesin barunya. Di lain scene diperlihatkan Itsuki dengan pacarnya. Itsuki merayu pacarnya agar mau diajak enak-enak ke hotel cinta. Lalu lewatlah mobil Mercedes yang di dalamnya ada Natsuki yang baru saja keluar dari hotel cinta. Itsuki memberitahu Takumi bahwa Natsuki adalah pelacur, yang membuat Takumi marah dan mereka bertengkar. Sore hari sebelum balapan, dia mengira dia melihat Natsuki di Mercedes dengan seorang pria di perlintasan kereta api. Takumi berusaha mengejarnya, tapi dia tidak bisa mengejar mereka. Kemudian Takumi menelpon Natsuki yang mengatakan bahwa dia akan menemuinya seusai balapan nanti. Malamnya di Gunung Akina, semua peserta sedang melakukan persiapan sambil menunggu Takumi datang ke lokasi. 5 menit kemudian Takumi datang. Selama balapan, Ryosuke membiarkan Kyuichi merawatinya dan kemudian mengikutinya dengan cermat. Posisi sementara Kyuichi memimpin diikuti oleh Ryosuke dan di belakangnya ada Takumi. Kejar-kejaran pun semakin seru. Di film ini bagian paling seru adalah ketika mereka balapan di tikungan. Mobil dengan kecepatan di atas 100 km per jam berbelok dengan cara mengesot-ngesot, atau istilah kerennya adalah drifting. Sekarang posisi pun berubah. Takumi memimpin diikuti oleh Ryosuke dan posisi di belakang ada Kyuichi. Kyuichi tidak menyerah begitu saja, dia terus melaju menancap gasnya untuk mengejar Takumi. Sampai suatu ketika ada pesan peringatan bahwa ada mobil dari arah berlawanan menuju ke atas. Tapi Kyuichi mengabaikannya. Kyuichi mencoba untuk menyalip keduanya, tetapi dari arah berlawanan muncul mobil lain dan terpaksa Kyuichi membelokkan mobilnya sehingga keluar jalur dan jatuh dari tebing menghancurkan Lancer Evo 3 miliknya. Tinggal Takumi melawan Ryosuke. Ryosuke berhasil menikung Takumi dan mendahulunya. Bahaya ini kalau ada tikung menikung. Di menit-menit terakhir sebelum finish, Takumi teringat pesan ayahnya bahwa yang harus dilawan adalah dirinya sendiri, bukan lawannya. Dan tinggal 2 tikungan lagi kesempatan Takumi untuk memenangkan pertandingan. Dan di tikungan terakhir Takumi berhasil menikung balik Ryosuke. Akhirnya Takumi menang diiringi sorak-sorak para pendukungnya. Setelah balapan selesai, Ryosuke menawarkan Takumi untuk bergabung dengan tim balapnya. Tetapi Takumi belum memberi kepastian. Kemudian Takumi pergi menemui Natsuki. Namun
Dia melihat pria Mercedes itu menurunkan Natsuki dengan pelukan. Takumi dan Natsuki melihat satu sama lain, tapi Takumi kemudian kabur. Sementara Natsuki jatuh ke tanah sambil menangis. Takumi sambil menangis pergi dengan mobilnya. Takumi menelpon Itsuki untuk meminta maaf dan kemudian menelpon Ryosuke untuk menerima tawarannya untuk bergabung dengan tim Ryosuke, yang nanti disebut sebagai Project D. Endingnya gak happy ending ya untuk percintaan Takumi dan Natsuki, tetapi happy ending untuk karir balap Takumi kemudian. Oke, segini dulu kisah Takumi si pengantar tahu. Bye-bye.